Galo mencoba mengajukan pertanyaan. Bagaimana patriark dari silsilah giok racun berpikir tentang kerjasama kita? Seperti yang Anda lihat, meskipun ada beberapa kesalahan dalam informasinya, saya juga telah memberikan semuanya. Cara menangani mereka dan bagian mereka sudah benar. Aku hampir mengungkapkan ketulusanku. Lebih tepat membicarakan hal-hal sepele ini nanti. Nyatanya, setelah ditanyai oleh Lysidor, Jia Luo sangat kesal. Bagaimanapun, dia juga orang yang mengendalikan kekuatan seluruh klan iblis sekarang. Jika dia tidak memberikan rasa hormat, bukankah dia akan terlalu menghina orang lain? Lysidor mencibir. Ayahku mengatakan bahwa dia memiliki keputusannya sendiri mengenai masalah ini. Butuh akhir bulan untuk memberimu jawaban yang akurat. Kami masih perlu menyelidiki seluruh medan perang. Sedikit informasi yang kamu berikan kepada kami tidak cukup. Wajah Jia Luo tenggelam. Seberapa tinggi kemungkinan kerjasama, atau kondisi apa yang Anda ingin saya kemukakan sebelum Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Lysidor tersenyum ringan. Ketulusan. Tidak perlu. Saya telah berada di garis keturunan Poison Jade selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah menerima dana dari kekuatan luar. Apakah itu Demon Emperor atau Anda Jia Luo? Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang kita putuskan, dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Aku sudah memberitahumu sikapnya, jadi haruskah aku berbicara tentang muridmu selanjutnya? Menghadapi perilaku Lysidor yang mendominasi, meskipun Jia Luo sangat tidak puas, dia hanya bisa menahannya untuk sementara. Bahkan jika dia ingin membuat kesan yang baik pada keluarga garis keturunan kuno yang masih hidup, dia tidak bisa memunggungi dia. Nama muridnya adalah Feng Tianxing. Saya bertemu dengannya di dunia fana beberapa tahun yang lalu. Dia cukup berbakat. Aku tidak bisa memberitahumu banyak, karena aku tidak tahu banyak tentang dia. Tapi aku bisa memberitahumu sebuah tempat. Kamu bisa pergi ke sana untuk menanyakannya. Dan Feng Tianxing harus melakukan banyak hal. Jia Luo tampaknya telah kembali ke pertanyaan Lysidor, dan dengan antusias menunjukkan lokasinya. Namun nyatanya, ini ala kadarnya. Kalau bisa ditentukan lokasinya, bisa juga ditentukan waktu dan siapa yang dimintai informasi. Semua ini tidak mungkin, dan Tirsedor akan membutuhkan banyak waktu untuk mengetahuinya. Liu Sedor terkekeh, lalu meninggalkan aula. Tunggu kabar di akhir bulan. Aku harus memberitahumu kalau begitu. Jia Luo sangat tidak puas saat melihat Liu Sedor pergi tanpa menoleh ke belakang, tapi dia harus menahannya. Sekarang kekuatanku tidak benar-benar stabil, jadi mari kita tahan sebentar. Dan saya selalu merasa ada rahasia di balik keluarga iblis ini yang tidak saya ketahui. Bukankah garis keturunan batu giok beracun adalah senjata terbaik di tangan Kaisar Iblis? Bagaimana mereka bisa mengendur dalam perang dan tidak muncul? Melawan kekosongan. Hei, masih terlalu terlambat untuk bergerak. Jika kamu bergegas pertama kali Kaisar Iblis jatuh, kamu mungkin bisa menemukan petunjuk. Jika kamu melewatkan satu langkah, kamu tidak akan bisa mengejar langkah demi langkah. Jia Luo meragukan keluarga iblis ini. Tetapi dia tidak dapat memiliki bukti, jadi dia hanya dapat mencari petunjuk dari setiap gerakan mereka dan menyimpulkan kebenarannya. Ini membuatnya sangat kesal. Jika bukan karena darahnya, dia sangat ingin mengirim orang untuk menyelidiki keluarga ini. Lysidor meninggalkan aula utama Jia Luo, dan mengikuti instruksi Jia Luo ke rumah Laksamana tempat Feng Tianxing pernah memegang posisi. Dia melihat sekeliling dan melihat ada rumput yang tumbuh terlalu banyak dan tidak ada setan yang tertinggal. Pada saat ini, Lysidor mengerutkan kening. Aneh. Kemana kamu pergi? Menurut kesimpulan waktu Feng Tianxing mengambil alih kekuasaan adalah setelah serangan batal. Sekarang kehampaan menyusut. Setan-setan ini tidak menghilang ketika kehampaan menyerang, tetapi menghilang tiba-tiba setelah kehampaan surut. Ini sangat mengejutkan. Setelah mencari di peta dalam pikirannya, dia menemukan kota utama tempat rumah Laksamana berada. Mereka bergegas sepanjang jalan, dan memang ada iblis yang muncul di sepanjang jalan. Tetapi jumlah iblis ini terlalu kecil. Seolah-olah sebagian besar dari mereka telah dimobilisasi. Penemuan ini membuat Lysidor mengerutkan kening. Tidak masuk akal, pasti ada rahasia. Dengan penyelidikan pribadinya, sebuah kebenaran yang mengejutkannya muncul. Setelah Feng Tianxing pergi, semua pria iblis di sini menghilang dalam semalam, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Setelah berbicara dengan iblis yang tersisa, Lysidor menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Feng Tianxing juga memiliki pasukan yang menakutkan di bawah komandonya. Dan pasukan ini setia kepadanya. Tapi pertanyaannya, di mana tentara ini sekarang? Melihat ke alun-alun kota utama, setelah Feng Tianxing pergi, patung-patung itu secara spontan diukir oleh iblis di sini. Lysidor berpikir keras. Karena Qin Yichen adalah nama samaran Feng Tianxing, itu pasti untuk menghindari penyelidikan Jia Luo. Tapi kenapa dia muncul di medan perang kosong? Jika dia tidak bertemu denganku, yang bisa dia lakukan hanyalah mencari informasi dan menilai hasil dari kedua belah pihak, itu saja. Semakin Lysidor memikirkannya, semakin dia curiga. Ada terlalu banyak hal tentang Feng Tianxing, banyak rahasia, dan banyak lagi.
Akan sulit untuk mengetahui rahasianya dari hal-hal ini. Lupakan saja. Feng Tianxing, tunggu saja aku. Aku secara pribadi akan menanyakan informasi ini padamu. Lysidor menyapanya sepanjang hidupnya, dan iblis yang bersembunyi di kegelapan segera merobek celah ruang angkasa, dan Lysidor melangkah ke dalamnya. Saat dunia di depannya jatuh ke dalam kekacauan, Lysidor mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Batuk ringan. Siapa yang tahu di mana Qin Yichen? Jika saya tahu, saya akan menukar 10 utas sutra. Melemparkan kalimat ini, dalam sekejap, setan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Lysidor. Apakah Anda dapat diandalkan? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Yichen mengambil misi dan pergi ke wilayah Fight. Pria ini, jangan bicara omong kosong dengannya. Aku tahu misi apa yang diambil Feng Tianxing, kapan dia berangkat, dan kemana dia pergi. Lagi pula, aku mengiringnya keluar dengan tanganku sendiri. Hiruk-pikuk iblis di sekitarnya membuat Lysidor sedikit terkejut. Lagi pula sekuat apapun Feng Tianxing, kekuatannya tidak lebih kuat dari Jiasa, dan Jiasa belum menjadi terkenal di seluruh dunia. Dengan batuk ringan, Lysidor bertanya. Feng, tidak. Apa yang telah dilakukan Qin Yichen baru-baru ini patut mendapat perhatianmu. Saya melihat setan menepuk dadanya. Jika kamu ingin mengatakan ini, aku tidak akan mengantuk. Baru kemarin, Fight akan menyelinap menyerang wilayah kita. Ketika kita tidak bisa bertahan, Qin Yichen keluar dan membunuh lebih dari 30 Fight Beast dengan miliknya. Tangan, dan bertahan sampai pasukan iblis datang dan tinggal. Ngomong-ngomong, kita semua berutang hidup pada Qin Yichen. Juga, saya mendengar bahwa Qin Yichen menggambar Fight Illustrated Book yang dirilis baru-baru ini. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Qin Yichen adalah iblis nomor 1? Liu Sedor merenung sejenak, lalu melemparkan sutra itu ke iblis yang berbicara itu. Cukup omong kosong, beritahu aku di mana dia berada. Saya adalah keluarga garis keturunan kuno dari ras iblis, dan saya ingin mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga saya.